Indonesia, negeri khatulistiwa dengan jutaan pesonanya, memiliki sejarah panjang tentang bagaimana Islam menyapa bumi pertiwi. Di balik cerita tersebut, terukir nama 9 tokoh penting yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka adalah para penyebar agama Islam yang berjasa besar dalam menanamkan nilai-nilai luhur Islam di bumi Nusantara. Kehadiran mereka membawa angin segar bagi masyarakat Jawa pada saat itu. Masing-masing wali memiliki peran dan wilayah dakwahnya sendiri. Sunan Gresik misalnya, dikenal karena pendekatannya yang lembut melalui kesenian dan budaya. Sunan Kalijaga, dengan wayang kulitnya, berhasil menyapa hati masyarakat Jawa yang masih kental dengan budaya Hindu-Buddha. Strategi dakwah yang mereka terapkan terbukti efektif. Islam tidak hanya diterima, tetapi juga melebur dengan harmonis bersama budaya lokal. Masjid-masjid megah berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perjalanan dakwah mereka. Pengaruh Wali Songo melampaui sekadar penyebaran agama. Mereka juga berperan penting dalam membangun peradaban. Sistem pendidikan Islam berkembang pesat di pesantren-pesantren. Nilai-nilai Islam seperti gotong royong dan toleransi tertanam kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Meski Wali Songo memiliki tempat istimewa dalam sejarah Indonesia, seiring berjalannya waktu, muncul beberapa pertanyaan dan keraguan tentang eksistensi mereka. Sebagian kalangan menganggap Wali Songo hanyalah mitos atau legenda yang dibesar-besarkan. Mereka berpendapat bahwa minimnya bukti tertulis dari zaman Wali Songo hidup menjadi celah keraguan. Sumber-sumber sejarah yang ada dianggap minim dan terlalu banyak memuat unsur mistis dan legenda, sehingga kesahihannya dipertanyakan. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah benar mereka hidup di masa yang sama? Atau apakah mereka benar-benar 9 orang? Seringkali dilontarkan. Keraguan ini semakin menguat dengan adanya beberapa versi silsilah dan kisah yang berbeda-beda tentang Wali Songo. Munculnya skeptisisme ini mendorong kita untuk lebih kritis dalam menelah sejarah. Bukan berarti kita harus menelan mentah-mentah semua cerita, tetapi juga tidak boleh langsung menolaknya tanpa bukti yang kuat. Menelisik kisah-kisah Wali Songo. Kisah-kisah tentang Wali Songo sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Mereka digambarkan memiliki kemampuan luar biasa, seperti bisa berjalan di atas air, menghilang, bahkan menghidupkan orang mati. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang Sunan Kalijaga, yang konon bisa memindahkan pohon raksasa hanya dalam waktu semalam. Ada juga cerita tentang Sunan Bonang, yang mengubah buah aren menjadi emas, untuk menarik perhatian masyarakat agar mau mendengarkan dakwahnya. Tentu saja, kisah-kisah ini sulit diterima dengan logika dan pendekatan ilmiah. Banyak kalangan menganggapnya sebagai mitos atau legenda, yang sengaja ditambahkan untuk menambah kewibawaan para wali. Namun, ada juga yang memaknai kisah-kisah tersebut secara metaforis. Kemampuan luar biasa yang dimiliki para wali sebenarnya merupakan simbol dari kehebatan ilmu, kearifan, dan kesaktian spiritual yang mereka miliki. Section 4. Menulis sejarah, antara fakta dan legenda di masa lampau. Untuk memahami perbedaan antara fakta dan fiksi dalam kisah Wali Songo, kita perlu memahami bagaimana sejarah ditulis pada masa itu. Di masa lampau, sejarah seringkali bercampur dengan legenda dan mitos. Metode historiografi kuno cenderung menitik beratkan pada pesan moral dan keagungan sebuah peristiwa, bukan pada akurasi fakta. Penulisan sejarah lebih bersifat sastra, dengan banyak menggunakan metafora dan alegori. Tokoh-tokoh penting, seperti raja dan pemimpin agama, seringkali digambarkan memiliki kemampuan supernatural untuk menegaskan legitimasi dan kekuasaan mereka. Hal ini juga terjadi pada kisah Wali Songo. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan kritik sumber dan tidak menelan mentah-mentah semua informasi yang tertulis dalam naskah-naskah kuno. Section 5. Jejak-jejak Wali Songo mencari bukti di balik cerita. Meskipun banyak kisah yang dianggap berlebihan, bukan berarti Wali Songo hanyalah mitos. Ada sejumlah bukti historis yang mendukung keberadaan mereka. Bukti-bukti ini tersebar di berbagai tempat, mulai dari makam, masjid kuno, hingga naskah-naskah kuno. Salah satu bukti terkuat adalah keberadaan makam-makam yang diyakini milik Wali Songo. Makam-makam ini menjadi tempat ziarah penting bagi umat Islam di Indonesia. Selain makam, ada juga peninggalan berupa masjid-masjid kuno yang diyakini didirikan oleh Wali Songo, seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Sunan Ampel.
Arsitektur masjid-masjid ini menunjukkan perpaduan yang unik antara unsur Islam dan Hindu-Buddha. Section 6, Thomas Stamford Raffles, membaca catatan Sang Gubernur Jenderal. Bukti lain yang tak kalah penting adalah catatan dari sejarawan asing, salah satunya adalah Thomas Stamford Raffles. Dalam bukunya yang terkenal, The History of Java, Raffles menyebutkan tentang keberadaan 9 wali yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Raffles, meskipun datang ke Indonesia sebagai seorang penjajah, memiliki ketertarikan yang besar terhadap budaya dan sejarah Jawa. Ia mengumpulkan banyak naskah kuno dan berdiskusi dengan para ahli sejarah lokal untuk menulis bukunya. Tentu saja, kita tetap harus kritis dalam menerima informasi dari sumber asing. Namun, catatan Raffles ini penting karena memberikan gambaran tentang bagaimana Wali Songo dipandang oleh dunia luar pada masa itu. Section 7, Wali Songo, antara legenda dan sejarah. Keberadaan Wali Songo memang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Ada yang meyakininya sebagai fakta sejarah, namun ada juga yang menganggapnya sebagai legenda. Namun, satu hal yang pasti, Wali Songo telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Metode dakwah yang cerdas dan penuh toleransi berhasil menarik hati masyarakat dan meletakkan fondasi Islam yang kuat di bumi pertiwi. Kisah Wali Songo, baik yang bersifat fakta maupun legenda, tetap relevan untuk dipelajari hingga saat ini. Ada banyak pesan moral dan nilai-nilai luhur yang bisa kita petik dari perjalanan hidup mereka. Wali Songo adalah simbol perjuangan, kearifan, dan toleransi. Mereka mengajarkan kita tentang penting dan agar argumen beragam budaya lokal.